Fenomena doom spending. Perekonomian global saat ini sedang menghadapi tantangan besar, termasuk inflasi, kenaikan harga, dan ketidakpastian ekonomi. Kondisi ini berdampak langsung pada stabilitas pendapatan masyarakat, terutama generasi muda. Fenomena doom spending itu sendiri yaitu di mana seseorang, terutama generasi muda, cenderung meningkatkan pengeluaran mereka karena merasa tidak pasti tentang masa depan ekonomi. Nah, fenomena doom spending ini membawa perubahan perilaku konsumsi pada generasi muda, seperti lebih banyak menggunakan kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengutamakan pengalaman daripada menabung, fokus pada kepuasan instan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang doom spending dalam perspektif ekonomi. Doom spending merupakan kebiasaan atau perilaku konsumsi barang dan jasa non-esensial di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti. Dalam situasi ini, konsumen sering bertindak kurang rasional karena keputusan belanja dipengaruhi oleh faktor psikologis dan kekhawatiran terhadap masa depan. Akibatnya, kepuasan jangka pendek lebih diprioritaskan dibandingkan kesejahteraan jangka panjang. Oke teman-teman, jadi pada saat kali ini kita akan membahas tentang pengaruh doom spending terhadap permintaan dan penawaran. Untuk permintaan, yang pertama ada permintaan barang dan jasa non-esensial meningkat. Kedua, konsumsi didorong oleh faktor emosional bukan kebutuhan real. Yang ketiga, konsumen mengabaikan ekonomi jangka panjang. Yang keempat, jika dilakukan secara masif, mendorong kenaikan permintaan agregat. Lalu ada penawaran. Yang pertama, produsen meningkatkan output untuk memenuhi permintaan. Yang kedua, penyesuaian produksi pada sektor gaya hidup dan hiburan. Yang ketiga, tekanan inflasi jika kapasitas produksi terbatas. Yang keempat, ketidakpastian ekonomi dapat menghambat investasi jangka panjang. Analisis elastisitas permintaan. Yang ke satu, permintaan cenderung tidak elastisitas terhadap harga. Yang kedua, keputusan pembelian tidak efektif. Yang ketiga, barang non-esensial berfungsi sebagai kepuasan emosional. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab doom spending. Nah, doom spending itu tidak terjadi begitu saja, melainkan ada beberapa faktor yang saling berkaitan. Nah, faktor emosional seperti stres, kecemasan, dan ketidakpastian masa depan membuat seseorang menjadikan belanja sebagai pelarian sementara. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial memperkuat tren konsumtif. Strategi pemasaran seperti diskon, cashback, dan buy now pay later juga mendorong pembelian impulsif. Ditambah lagi rendahnya literasi keuangan yang membuat perilaku ini berisiko mengganggu kondisi keuangan di jangka panjang. Saat ini saya akan memaparkan dampak dari doom spending. Dampak yang pertama yaitu dampak finansial. Hal ini berdampak pada pengeluaran yang jadi tidak terkontrol, lalu tabungan berkurang, risiko meningkat. Lalu dampak yang kedua yaitu dampak psikologis. Dampak psikologis ini muncul rasa bersalah ketika belanja, timbul kecemasan dan stres, ketergantungan belanja sebagai pelarian emosi. Lalu dampak yang ketiga yaitu dampak sosial. Dampak sosial ini sendiri yaitu konflik dengan keluarga atau orang terdekat. Lalu tujuan jangka panjang seperti pendidikan, masa depan, karir akan menjadi terhambat. Lalu kesimpulannya, doom spending memberi kepuasan sesaat tetapi berdampak buruk dalam jangka panjang. Perlu adanya kontrol diri dan pengelolaan keuangan yang baik. Keputusan finansial. Keputusan finansial yang kita buat hari ini dapat berdampak besar pada masa depan kita. Mari kita lihat implikasinya. Implikasi keputusan finansial jangka pendek. Keputusan impulsif tanpa perencanaan anggaran dapat berdampak pengeluaran tidak terkontrol, resiko krisis keuangan pribadi, stres, dan kecemasan. Implikasi keputusan finansial jangka panjang, menurunnya kesehatan finansial, terhambatnya keuangan masa depan, kesulitan mencapai tujuan finansial, seperti pensiun, membeli rumah, dan lain-lain. Kesimpulan, doom spending dipengaruhi emosi, ketidakpuasan konsumen, dan teknologi digital. Memberi dorongan konsumsi jangka pendek namun berdampak negatif jangka panjang. Saran, satu, meningkatkan literasi keuangan generasi muda. Yang kedua, mengendalikan emosi dalam pengambilan keputusan konsumsi. Yang ketiga, dukungan edukasi dan lembaga pendidikan dan pemerintah.